Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancer Tanah Jawa. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagun dumadi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Pancer Tanah Jawa Jangkepitu yang saya muliakan, berjumpa kembali dengan Ki Wahyu Tapajala. Salam. Kali ini Ki Wahyu Tapajala bersama-sama mengajak panjenengan semuanya untuk bersyukur selalu atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap diberikan kesehatan dan bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat, penuh berkah barokah. Amin amin Allahumma amin. Dan selebihnya mari bersama-sama kita tetap memanjatkan kecintaan kita, sholawat dan salam hanya kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini Ki Wahyu akan berbagi sharing tentang hal apakah itu orang Jawa, apakah yang ditinggalkan dari orang Jawa, apakah leluhur kita itu benar-benar asli Jawa, dan Jawa yang bagaimanakah itu. Nah, untuk itu Ki Wahyu hadir di sini mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan atau banyak wawasan, dan ada kurang lebihnya dalam hal ini Ki Wahyu sharing, dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat sepenuhnya untuk kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Sedulur yang ada di mana pun berada, bagaimanakah apa yang dikatakan Jawa? Orang Jawa atau suku Jawa ini mempunyai makna yang berbeda. Kalau orang Jawa adalah orang yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Kalau Jawa itu adalah suatu tuntunan kepada orang yang berpenduduk di Jawa, di mana Jawa itu dikatakan bisa menjadi Jawi. Jawi itu yang memahami, mengerti, karena sudah memahami sehingga mengerti, sehingga dinamakan Jawi. Bagaimana dengan halnya perkataan orang Jawa yang Jawi dan Jawani. Orang Jawa yang bertempat tinggal di Pulau Jawa, yang telah memahami dan mengerti bagaimana kehidupan itu, sehingga yang dikatakan orang Jawa itu selalu mempunyai akhlakul karimah, sehingga menjadi kata bahasa Jawa itu yang lebih halus kromo inggil, yaitu Jawi. Nah, kata-kata inilah yang membawa orang Jawa itu menduduki diberikan suatu derajat yang unggul, sehingga mempunyai sesuatu yang luar biasa. Dan salah satu peninggalan dari leluhur kita di Jawa ini adalah sebuah huruf
carakan atau huruf Hono Coroko. Ini peninggalan dari leluhur kita, yaitu dari Sang Prabu Aji Saka. Nah, bagaimana beliau ini menciptakan huruf-huruf carakan atau huruf Hono Coroko? Nah, ini Ki Wahyu akan memberikan wawasan kepada Anda semuanya. Kita juga santai karena kawruh Jawa ini mempunyai filosofi yang luar biasa, makanya Ki Wahyu juga harus menyampaikannya dengan gamblang supaya panjenengan semuanya bisa memahami dengan baik. Pada kesempatan kali ini bisa berbagi. Saudaraku, ada peninggalan dari Sang Prabu yang sangat terkenal pada zaman dahulu leluhur kita, yaitu Sang Prabu Aji Saka. Bahwasanya beliau ini sangat luar biasa, mempunyai kawruh dan kesaktian yang di atas rata-rata. Dan beliau ini menguasai Pulau Jawa di Kerajaan Medang Kamulan. Saudaraku, beliau membawa huruf carakan ini untuk memberikan kawruh dan pengetahuan kepada umat khususnya di Pulau Jawa ini. Huruf Hono Coroko atau huruf carakan ini ada 20 yang hurufnya adalah Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Bodongo. Ada 20 dan sehingga ini mempunyai makna berbeda dengan bahasa Indonesia. Huruf-huruf di bahasa Indonesia ini juga berbeda dengan apa yang ditinggalkan dari leluhur kita, Sang Prabu Aji Saka. Orang Jawa itu penuh dengan filosofi, sehingga dari huruf-huruf ini juga memiliki arti, mempunyai makna yang sangat luar biasa dan luas sekali. Untuk itu kita awali saja dengan huruf Hono Coroko yang pertama. Jadi ada 4, yaitu Hono Coro tambah 1 lagi Ko. Jadi pada huruf Hono Coroko, ketika Hono Coroko itu diartikan per huruf, akan memaknai suatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan, khususnya sebagai orang Jawa yang Jawi, mempunyai sifat yang Jawani, penuh pengertian, mengerti tentang kehidupan dan melaksanakannya dengan apa hasil olahan dari orang Jawa tadi, laku Jawa yang menjadi Jawani. Tentunya itu bisa menjadi akhlak yang berbudi luhur. Adapun huruf-huruf itu diawali dengan Ho. Ho ini mempunyai arti yaitu Hono Urip Wening Suci. Arti dari Ho, yaitu dalam arti bahasa Indonesia, Hono Wening Urip Suci itu adanya kehidupan atau kehendak yang maha suci. Ini adalah awalan di dalam tatanan kehidupan. Selalu ada kehidupan itu. Kalau orang Jawa menyebutnya Hono Urip Wening Suci. Jadi di situ adanya kehidupan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian No. No itu artinya mempunyai makna Nur Condro, atau kita sebut Goib Condro atau Warsitaning Candoro, harapan manusia yang selalu kesinar ilahiyah. Ini semakin mengarah bahwasanya orang Jawa yang terkenal dengan huruf carakannya ini sungguh sangat luar biasa, juga sangat mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.
ajaran ini sangat membawa kita menuju tujuan hidup yang sejati. Kemudian huruf co, cipta wening. Kalau kita mengacu kepada huruf co, cipta wening ini, itu akan mengarah ke satu arah. Tujuan kemana? Hanya kepada Sang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada ro. Ro ini adalah rasa ingsun handulu sih. Rasa tresno atau rasa cinta yang sejati. Kalau orang Jawa, rasa tresno kang jati. Muncul itu dari sanubari. Di sini diungkapkan di huruf co. Kemudian ko. Ko itu kersaning sun memayu hayuning bawono. Hasrat-hasrat yang diarahkan untuk kesejahteraan bawono, alam semesta. Luar biasa bukan? Bahwasanya huruf-huruf ini mengandung filosofi di dalam kehidupan, khususnya di Jawa ini. Tentunya dari huruf ho itu sudah punya arti. Asal muasal kehidupan kita hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengarah pada tujuan hidup kita. Ono coroko, ada hidup. Jadi hono coroko itu sangat luar biasa sekali, mempunyai arti-arti yang sangat luar biasa, sehingga kita sebagai umat itu dibimbing menuju kebaikan. Kata orang, dan di dalam orang beragama, kita harus bisa memunculkan akhlakul karimah. Luar biasa sekali. Kemudian ada huruf selanjutnya yaitu doto sowolo. Do itu artinya dumadining dat kang tanpa winangenan. Menerima hidup apa adanya. Lembar, legowo. Kalau orang Jawa kita menerima pemberian Tuhan apa adanya. Kalau huruf to, tatas, tulus, itu sangat mendasar sekali. Totalitas satu misi di dalam memandang hidup itu harus bagaimana. Loh, di Jawa sangat diterapkan seperti ini. Orang Jawa itu asalnya dari mana, tujuan hidupnya mau kemana, itu ulas, dikaji, kemudian dilaksanakan. Orang Jawa itu luar biasa sekali. Karena ada filosofi dari huruf-huruf leluhur kita yang diajarkan sampai sekarang. Kemudian so, sifat ingsun handulu sifatullah. Itu suatu yang membentuk kasih sayang antar sesama. Di hablum minallah, hablum minannas. Loh, ini orang Jawa itu dikenakan dengan welas asih yang sejati kepada semua makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi benar-benar sangat luar biasa sekali. Adapun wo itu wujud hono tan kena kiniro. Jadi manusia itu, ilmu manusia itu tidak terbatas. Namun juga tanpa batas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu loh, kawruh Jawa sangat luar biasa. Kemudian lo lirhandoyo pasiban jati. Nah, ketika mengalirkan hidup semata pada tuntunan ilahi, ini yang sangat mendasar. Di dalam kehidupan ini harus berlandaskan pada ketauhidan, hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudaraku yang berada di penjuru Nusantara, huruf Jawa ini sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya ada huruf yaitu podo joyonyo. Po itu arti kata papan kan tanpa kiblat. Hakikat Allah yang ada di segala arah. Jadi kita bisa menemukan di segala arah. Kalau kita tersesat arah kiblat, tapi kita bisa ke arah manapun. Allah pun wujud di mana berada. Do, dhuwur wekasane endek wiwitane.
untuk bisa di atas tentu mulainya dari dasar. Kita belajar dari dasar sekali untuk menuju puncak yang paling tinggi. Itu berlaku di dalam tatanan kehidupan apa saja. Dalam kita mencari pekerjaan untuk meniti karir, atau dalam kita mempelajari kawruh-kawruh, kita berguru kepada siapa, yaitu kita memiliki ilmu, itu dari bawah dasar sekali. Kemudian huruf Jo, jumboing kawula lan Gusti. Ini selalu berusaha menyatu memahami gandanya. Bagaimana manusia itu diarahkan. Mengalami seperti ini kita jelaskan dalam huruf ini. Kemudian yakin marang samubarang tumindak kang dumadi. Jadi yakin atas titah, atas kodrat yang diberikan kepada Allah kepada kita ini. Kemudian ada huruf nyo. Nyo itu nyoto tanpa moto. Wah, luar biasa. Nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diuruki, memahami kodrat kehidupan ini. Jadi manusia ini diberikan kawruh pangerten oleh Allah Subhanahu wa taala lewat guru kita. Jadi lewat alam semesta ini memberikan kawruh, jadi memahami kodratnya kehidupan. Nah, ini orang Jawa sangat menggali dari filosofi ini. Kemudian ada huruf selanjutnya itu Mogo Bodongo. Ini yang terakhir, Mogo Bodongo diawali dengan mo, itu mantep manembah mring ilahi. Harus yakin mantep dalam menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mantep. Kemudian guru jati sing murugi, kita harus belajar pada guru sejati. Banyu sejati kang andalani. Gitu. Jadi menjelaskan diri pada gerak alam semesta. Jadi manusia itu sangat luar biasa. Jadi manusia bisa istilahnya fleksibel lah kita. Kalau keadaan seperti ini bisa menyesuaikan, hidup di alas atau di hutan, tidak ada makanan yang bisa dimasak, dia bisa mencari bertahan hidup di hutan dengan berburu hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ada. Inilah maknanya. Kemudian ada tukul soko niat. Jadi sesuatu itu yang tumbuh itu harus dasarkan dari niat. Nah, ada yang para ulama itu menjelaskan inna amalu binniyat. Itu semuanya berasal dari niat. Gitu. Kemudian huruf ngo ngerajut busananing manungso. Nah, ngerajut busananing manungso. Jadi ketika melepas ego dalam diri ini manusia ini, jadi itu harapannya bisa memberikan pencerahan kepada diri sendiri. Nah, atas dasar petunjuk dari guru sejati. Luar biasa toh. Ini sangat mendasar sekali. Ini kupasan-kupasan ini sangat luar biasa. Dari huruf-huruf yang telah tercipta ini diterapkan di dalam kehidupan itu. Nantinya akan menjadikan kita itu berbahagia, tahu arah asal usul kita. Jadi dari Hono Coroko, Doto Solo, Podo Joyoyo, Mogo Bodongo. Jadi ini dalam tatanan kehidupan bisa menjalin kita menjadi lebih baik lagi kepada Tuhan, kepada manusia dan segala makhluk ciptaan Tuhan. Satu lagi orang Jawa setelah memahami ini bisa menjadikan pengertian yang lebih baik lagi, dan yang terkenal itu juga suatu keilmuan orang Jawa yang terkenal dengan Aji Carokowali. Nah, Aji Carokowali itu ya dari ini pengertian ini. Ketika orang bisa memahami huruf-huruf ini, Ono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo, akhirnya dibalik Ngoto Pogomo, itu dibalik itu akan menjadi suatu ilmu yang luar biasa yang namanya ilmu Aji Carokowali. Ngoto Pogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo, Koro Conoho. Nah, ini diamalkan oleh orang Jawa, jadi bisa membalikkan sesuatu
yang menjadi asal muasalnya. Nah, contoh misalkan ketika ada orang yang marah-marah, aji ini dibaca, diamalkan, jadi sehingga orang itu berbalik menjadi welasase. Kemudian ada yang bertindak kurang baik kepada kita, nah itu diamalkan. Sebaliknya orang yang niatan melakukan tindakan yang tidak baik itu menjadi baik kepada kita. Jadi ini dari pengertian menjadi suatu amalan ajian orang Jawa yang dilakukan untuk bisa membalik suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa orang Jawa. Dan kita berterima kasih kepada beliau Prabu Aji Saka yang sudah mewariskan keilmuannya untuk kita semuanya, dan kita bisa kupas menjadi suatu kawruh keilmuan yang banyak praktisi kejawen, praktisi supranatural, praktisi spiritual itu mengamalkan ilmu ini, ilmunya dari orang Jawa yang menghasilkan suatu manfaat yang sangat luar biasa untuk kemaslahatan. Nah, ini perlu kita lakukan sedulur. Inilah ilmu orang Jawa yang dilakukan untuk bisa menjadi Jawi, benar-benar memahami, mengerti asal muasal kehidupan kita, tujuan kita akan kemana, dan kemanfaatannya akan sangat luar biasa. Sedulur, itu penjelasan dari Ki Wahyu. Nah, ini sangat Ki Wahyu anjurkan biar panjenengan semuanya bisa tetap memahami hal ini, karena siapa lagi yang akan mewarisi ini, ilmu-ilmu leluhur ini yang akan nantinya sangat bermanfaat untuk anak cucu kita nantinya, karena ini ajaran yang mulia untuk kita semuanya. Kita harapkan anak-anak cucu kita berikan pelajaran seperti ini, walaupun di sekolah juga telah diajarkan dulunya, tapi kalau sekarang saya kurang paham. Huruf-huruf Jawa itu bisa dirangkai kemudian bisa membentuk suatu kalimat yang orang Jawa itu bisa menjadikan itu suatu pedoman bahwasanya kita untuk berdialek bahasanya, kita susun kalimatnya dengan penuh baik. Jadi ada dijadikan bahasa, ada andap asore, ya andap asorenya, ada basa kromo, basa halus, basa ngoko, kasar untuk teman sebaya. Nah, ini di kawasan orang Jawa ini luar biasa. Nah, peninggalan luhur kita berupa huruf Jawa ini juga, bahasa Jawa juga, ini juga dipelajari orang mancanegara, luar negeri. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Marilah sedulur tetap kita uri-uri dari huruf-huruf peninggalan luhur Jawa kita, yaitu huruf Jawa, huruf Carakan, Hono Coroko, yang mendasari suatu kehidupan di Jawa ini. Jadilah orang Jawa yang Jawani dengan mempelajari, memahami apa dari huruf Jawa itu sendiri, huruf Hono Coroko, huruf Carakan itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang Ki Wahyu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan ada kurang lebihnya Ki Wahyu minta maaf. Semoga bisa terjadi pencerahan kepada kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala salah, khilaf, kekurangannya. Kalau ada kelebihannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya manusia. Ki Wahyu hanya manusia biasa. Matur suwun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.